COVID ini bukan aib. 16,7% mahasiswa yang tidak percaya dengan adanya COVID. Karena siapapun bisa kena. Tolong, itu pertama kali adalah untuk melindungi pasien sebetulnya. Sebetulnya dia bisa sembuh sendiri, tetapi masalahnya kuat mana antara daya tahan tubuh kita dengan keganasan dari virus ini sendiri yang menggerogoti tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, hari ini kita akan diskusi seputar penanganan COVID atau COVID, dan nanti juga akan menjawab semua keraguan masyarakat terkait apakah aman nggak untuk berobat di rumah sakit, dan juga menjawab beberapa pemahaman masyarakat yang masih begitu ragu tentang adanya COVID. Ini dibuktikan dengan survei MPKU pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang menunjukkan 16,7% mahasiswa yang tidak percaya dengan adanya COVID. Sahabat, hari ini nanti kita akan diskusi dan hadir di tengah-tengah kita nanti Dr. Imam Suyuti, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, sekaligus dokter anestesi. Assalamualaikum Dr. Imam. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami diskusikan dan menjawab beberapa keraguan masyarakat ya tentang keinginan berobat di rumah sakit yang menurut mereka takut atau merasa tidak aman. Tapi nanti yang akan saya tanyakan ya seputar COVID dulu. Ini yang pertama, COVID ini gimana sih, Dok? Penularan dan penjagaannya itu seperti apa? Oke. Terima kasih Pak Amang. Jadi COVID ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona ya. Ini ditemukan pada Desember 2019. Mungkin sebelum itu sudah mulai ada, tapi itu diflorkan itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2019. Nah, gejalanya virus ini ada panas, batuk, pilek, nyeri telan, sampai kemudian sesak nafas. Tuh. Dan kalau jelek, dia juga bisa menyebabkan kerusakan organ dan menimbulkan kematian. Tuh. Jadi memang benar dia mirip dengan virus-virus yang lain, dan dia merupakan penyakit yang self-limiting disease sebetulnya ya. Artinya sebetulnya dia bisa sembuh sendiri, tetapi masalahnya kuat mana antara daya tahan tubuh kita dengan keganasan dari virus ini sendiri yang menggerogoti tubuh kita, sehingga kadang-kadang orangnya meninggal dulu sebelum dibandingkan dengan dia survive itu ya. Nah, cara penularannya yang pertama adalah dengan droplet infection. Droplet itu cipratan-cipratan ludah pada saat orang itu bicara, batuk, atau pada saat bersin. Kemudian juga secara tidak langsung penularannya melalui benda-benda yang terkena droplet tersebut. Nah, benda-benda kemudian dipegang oleh orang lain, dan orang-orang ini kemudian megang mukosa, mulai dari mulut, hidung, atau mata, maka dia bisa terinfeksi oleh virus corona ini. Nah, apakah semua pasien masuk kemudian didiagnosa corona? Juga enggak. Ya, jadi insya Allah dokter itu ada cara penegakan diagnosanya. Jadi mulai dari gejala klinis, kemudian juga dari laboratorium, ya, dicek DL-nya, dicek ALC-nya, dicek NLR-nya, dicek CRP-nya, ya. Bahkan juga bisa dilakukan pemeriksaan serologi dengan rapid test
atau dengan pemeriksaan PCR. Nah, juga dilakukan pemeriksaan radiologi, ronsen atau CT scan torak. Ya, kalau itu semua kemudian mendukung, baru kemudian pasien itu diagnosa sebagai corona. Gitu. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya ya tetap kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan ya dengan 6 langkah itu selama 20 detik. Kemudian tidak menyentuh daerah mata, mulut, hidung dan lain-lain, itu menjaga kebersihan. Kemudian gunakan masker dengan benar. Ya. Kalau perlu gunakan face shield juga. Kemudian ada social dan physical distancing. Jadi ada jaga jarak aman lah antara 1 sampai 2 meter. Kemudian perkuat kondisi tubuh dengan istirahat yang cukup, minum vitamin, makan makanan yang bergizi dan lain-lain. Ya. Mungkin itu sekilas tentang COVID. Terus terkait untuk pemeriksaan penunjangnya, Oh iya, antara rapid dan swab ini gimana, Dokter Imam? iya. Sekarang lagi rame ya dibahas tentang rapid test gitu ya. Jadi pada saat pasien datang, dia jeleknya COVID ini sekarang, keluhan pasien datang itu bisa bermacam-macam. Jadi kadang sudah tidak khas lagi ada permasalahan di saluran pernafasan. Jadi kadang pasien datang dengan penyakit lain atau dengan komorbid lain yang menimbulkan dia untuk datang ke rumah sakit. Nah, tetap dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang ya, dari laboratorium, dari torak foto, bahkan ada yang di rapid. Nah, rapid ini sampai sekarang ya memang dia tidak spesifik ya, tidak spesifik, tetapi paling tidak rapid ini bisa untuk membantu screen cepat kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengandalkan swab itu hasil jadinya lama, Mas Ian. Di kita masih 4-5 hari ya sekarang ya. Sebelumnya itu bisa sampai 10-14 hari. Nah, kalau kita mengandalkan swab, maka yang terjadi apa? Pasien datang misalkan dengan infartu, BSC kurang dari 2 tahun, sekarang sudah pembukaan 5. Masa kita mau menunggu swab dulu baru kemudian dilayani? Kan tidak, terlalu lama. Sehingga yang kita kerjakan adalah dengan melakukan pemeriksaan diagnostik laboratorium, torak foto, dan kita lakukan rapid test. Nah, nanti kalau hasilnya itu reaktif, maka itu muncul kehati-hatian kita. Tetapi kita juga tidak menolak pasien itu untuk dikerjakan tindakan karena kedatangannya, misalnya karena dia harus SC, ya kita kerjakan SC-nya. Tetapi dengan hasil diagnostik seperti itu, maka kita sudah berhati-hati gitu. Kalau kita nunggu swabnya jadi 3-4 hari, pasiennya sudah infartus sekarang, masa ditunda dulu aja nanti 4 hari, kan tidak mungkin gitu. Ya, jadi itu. Jadi paling tidak itu untuk screening awal kita, sehingga tujuannya untuk kehati-hatian kita sebagai tenaga medis. Ya, saya rasa itu. Ini sahabat, rupanya sudah terjawab dengan jelas terkait kenapa harus dirapidkan. Terkait dengan new normal yang masyarakat mungkin new normal, apakah harus sudah tanpa protokol atau gimana ini, Dokter Imam? Jadi new normal ini sebetulnya seperti apa sih? Ya, pertanyaannya itu. Dan apakah ada syarat-syarat dengan new normal ini bisa diberlakukan? Ya, new normal itu kalau saya adopsi salah satu statement dari tim pakar gugus tugas ya, percepatan penanganan COVID, ini dari Wisnu Adi Sasmita. New normal ini adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan.
Jadi harapannya kita melakukan aktivitas normal tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Gitu. Nah, new normal ini sebetulnya juga tidak ujuk-ujuk kita bisa new normal gitu. Dalam kondisi begini langsung new normal gitu, juga tidak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat kita new normal. WHO ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Jadi 1, ada bukti bahwa transmisi virus itu sudah bisa dikendalikan. Ada bukti. Jadi data real di lapangan menunjukkan bahwa angka positifnya turun, angka kematian turun, yang sembuh makin meningkat. Itu tanda-tanda bahwa bukti bahwa transmisi virus itu bisa dikendalikan. Yang kedua, syaratnya itu rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak dan mengkarantina pasien COVID-19. Kalau saya artikan itu artinya antara demand dengan supply, antara kebutuhan pasien untuk ke rumah sakit, pasien COVID ya, dengan pemenuhan bed rumah sakit itu masih mencukupi untuk syaratnya. Jadi tidak sampai overload rumah sakit itu. TT-nya tidak sampai nolak-nolak karena TT-nya penuh gitu. Kalau TT-nya sekarang kejadian di Gresik semua rumah sakit penuh, apa mau dipaksakan maunya normal? Susah gitu. Yang ketiga, resiko penularan wabah sudah terkendali, terutama daerah dengan kerentanan tinggi. Jadi pada daerah-daerah yang zona merah itu resiko penularannya sudah bisa dikendalikan. Jadi sudah tidak bertambah lagi pasien yang positif gitu. Nah, kalau suatu daerah itu masih terus bertambah ya kita pertanyakan bisa tidak itu dilakukan new normal. Yang keempat ada langkah pencegahan di lingkungan kerja. Jadi new normal bisa kita terapkan kalau semua lingkungan kerja itu sudah menerapkan protokol kesehatan, mulai menjaga jarak, kemudian tertib cuci tangan, etika batuk dan bersin dijalankan. Kalau tidak ada itu, semuanya masih awut-awut dan tidak ada proses itu semua, ya kita tidak bisa menjalankan. Yang kelima, jika mampu mencegah kasus impor virus corona, jadi sudah tidak ada kasus impor lagi. Kemudian yang keenam, mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transmisi di new normal. Jadi partisipasi masyarakatnya besar, itu kesadarannya juga besar. Kalau dari 6 syarat ini sudah terpenuhi, maka kita siap untuk menuju di new normal. Gitu, ya. Jadi kalau digambarkan di grafik itu, ya, nanti ada grafik. Digambarkan di grafik itu bahwa sumbu X itu nanti menunjukkan waktu, kemudian sumbu Y itu mulai adanya COVID dan peningkatannya. Nah, itu nanti di grafik itu nanti akan naik itu mulai titik 0 itu titik mulai COVID itu ada, ya, naik, kemudian dia akan turun sampai pada suatu titik di mana tidak ada pertambahan kasus positif, maka itu boleh kita mulai untuk new normal. Itu pendapat saya, ya. Jadi new normal memang kesembuhannya harus ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Kalau kurvanya sudah melewati masa titik puncak dan sudah ada tren penurunan. Tren penurunan dengan titik cut off point-nya itu tidak ada penambahan kasus positif. Tidak ada penambahan kasus positif. Ya, tapi jujur loh ya, tidak ada penambahannya itu jujur. Jangan kemudian rumah sakit ditekan atau gimana caranya, gimana pokoknya jangan ada penambahan kasus positif, ya itu tidak fair. Nah. Jadi harus jujur, ya. Oke. Ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok, terkait pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Apakah benar sih semua pasien yang ada di rumah sakit ini harus dilakukan screening atau rapid test?
terutama ibu-ibu hamilnya. Kan menjawab pertanyaan, jangan periksa di rumah sakit Muhammadiyah, nanti pasti di rapid test atau di COVID-kan, itu kan sangat sangat menyesatkan. Iya. Oke. Jadi begini, di masa pandemi seperti sekarang itu tetap kita harus punya prinsip assume the worst ya. Yeah. Jadi kita harus berpikir yang terburuk. Artinya apa? Kita anggap pasien itu bermasalah sebelum sampai dengan kita buktikan bahwa itu tidak ada masalah. Tuh. Jadi pada semua pasien yang datang, terutama pada ibu-ibu hamil, karena sekarang itu gejala COVID bermacam-macam. Ya. Yang kedua, karena banyaknya orang tanpa gejala. Sehingga rumah sakit harus melakukan proses screening itu di awal. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan darah, kita lakukan rapid test, ya. Kalau perlu nanti ditorak foto, kita kerjakan. Itu tujuannya untuk apa sih? Masa semua begitu kan, itu untuk apa? Sebetulnya itu pertama kali adalah untuk melindungi pasien sebetulnya. Jadi itu untuk melindungi pasien. Kira-kira mau enggak kita ini yang sehat bugar begini, hasil rapidnya non reaktif, swabnya negatif, kemudian kita satu ruangan dengan pasien yang rapid, kalau di rapid itu rapidnya reaktif, atau kalau di swabnya positif, kira-kira mau apa tidak? Ya nggak mau. Tidak mau. Sehingga dalam kepentingan awal, tujuan awalnya adalah untuk zonasi itu, sehingga pasien yang betul-betul sehat kita kumpulkan sehat, pasien yang betul ada masalah kita sendirikan. Jadi tujuan pertama adalah untuk melindungi pasien. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kekhawatiran, baik itu pada pasien maupun pada tenaga kesehatan yang menanganinya. Kalau misalkan pasien itu dia gejalanya seperti gejala COVID, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan, maka perawat atau dokter yang melayani mesti akan ogah-ogahan, takut gitu. Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, maka kita lakukan screening itu. Yang ketiga adalah tujuannya untuk melindungi karyawan, tenaga kerja yang bekerja. Ya, kita tahu sekarang dokter, perawat sudah banyak yang positif. Ya, tempat lain itu, ya, bahkan beberapa tempat lain ada yang meninggal. Ya. Jadi tetap itu tujuannya. Pertama melindungi pasien, menghilangkan kekhawatiran baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Yang ketiga untuk melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, dari data yang ada, ya, saya ambil satu data tentang ibu hamil. Kasus persalinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik ini per bulannya itu sekitar 250 sampai 300 pasien, ya. Dari jumlah 250 sampai 300 ini, yang dicek rapid dan rapidnya itu reaktif itu cuma 1-2 pada bulan Maret. April juga 1-2. Ya, Mei mulai agak naik, ini sekitar 4-5 ya. Nah, jadi tidak kemudian dicek itu kemudian semuanya reaktif, ya, enggak juga. Jadi, nah kalau misalkan pasien yang 5 orang ini reaktif kemudian dicampur dengan pasien yang banyak ini, apa yang terjadi? Kira-kira mau apa enggak pasien yang lain? Ya, jelas. Nah, jadi tujuannya untuk itu. Jadi tidak banyak. Nah, dari sekitar 5 orang itu yang rapidnya reaktif, kemudian dilakukan swab, itu pun tidak banyak juga. Mungkin sekitar 50% yang swabnya positif. Gitu. Jadi ini adalah tujuannya balik lagi untuk melindungi pasien, untuk melakukan zonasi di rumah sakit sehingga pasien yang sehat dia tidak sampai terkontaminasi, pasien yang sakit dia tetap dilayani tetapi dia ada perlakuan khusus untuk
supaya tidak terjadi penularan. Gitu ya. Oke, Dok. Oke. Oke, ini masih terkait screening tadi, Dok. Jika hasil rapidnya reaktif, tindakannya tadi yang harus dilakukan rumah sakit untuk pasien tersebut bagaimana? Ya. Kalau reaktif? Kalau pasien itu reaktif pada proses screeningnya, rapidnya reaktif, maka pasien itu akan kita pindahkan ke ruang isolasi IGD. Ya. Jadi ruang isolasi IGD kita ada dua bed, tekanan negatif, ya. Itu kita pindahkan pasien ke sana. Kemudian kalau dia kemudian butuh tindakan, misalkan partes atau operasi, maka pasien itu kalau partes kita akan parteskan di ruang isolasi, bisa di IGD atau di ruang isolasi COVID. Kalau operasi, pasien itu akan kita bawa ke kamar operasi kita. Jadi kita ada satu ruang kamar operasi yang bertekanan negatif. Tujuannya biar tidak penularan COVID juga tidak besar, sehingga ruangannya itu kita bikin ruangan dengan tekanan negatif. Nanti selesai itu ya pasien selesai tindakan atau selesai operasi, pasien akan kita rawat di ruang isolasi COVID. Oke, itu mungkin. Ya. Baik, ini masih ada lagi. Nah, kalau tindakan terkait dengan pasien tadi yang mau operasi, ya, gimana, Dokter Iman? Jadi kalau mau operasi, pasien akan kita transport ke kamar operasi. Ada jalur-jalur khusus. Jalurnya khusus? Iya, jalurnya khusus ya. Jadi jalurnya itu dibuat jalur yang tidak banyak dilewati oleh pasien umum, gitu. Jadi ada jalur khusus ke sana. Kalaupun dan selama proses transportasi itu akan dijaga betul sehingga pengunjung atau pasien umum yang lain tidak akan terpapar. Jadi akan dijaga, pintu-pintunya akan dijaga oleh satpam, security. Kemudian pasien juga ditransport juga dengan headbox dan lain-lain untuk melindungi agar sekitarnya tidak sampai terpapar. Ya, mungkin itu. Oke. Nah, ini terkait perlakuan di isolasi. Kalau pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik yang diisolasi itu boleh tidak ditunggu? Iya. Oke. Rumah sakit punya kebijakan sebenarnya terkait dengan hal itu. Jadi tetap dalam upaya rumah sakit untuk mencegah penularan lebih lanjut. Jadi pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik akan dirawat di ruang isolasi dan tidak bisa ditunggu. Kecuali jika ada keadaan khusus. Keadaan khusus, misalkan pasiennya ada masalah disabilitas, misalnya cacat ya, dan dia setiap harinya ya memang sudah campur dengan orang tuanya. Itu sulit itu. Kalau kita cuma rawat itu kadang pasien disabilitas itu kan sering dia sudah kebiasaan dengan orang tuanya, kebiasaan ini, sehingga sulit untuk orang lain menggantikan, itu kadang sulit. Ketergantungannya. Iya, ketergantungan. Sehingga pada kasus-kasus itu maka kita izinkan. Tapi ya dengan KIE khusus dan dengan edukasi khusus bahwa risiko penularan bisa terjadi. Oke. Tuh. Tapi memang kita di Rumah Sakit Muhammadiyah sebisa mungkin agar pasien-pasien yang masuk ke ruang isolasi COVID itu tidak bisa ditunggui. Ya. Tuh. Oke. Dokter Imam, Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik ini kalau kita bandingkan dengan rumah sakit swasta lainnya itu kan lahannya masih jauh ya, untuk sisi luasannya pun juga ini
gimana untuk mengatur tentang jalur untuk pasien non infeksius dan infeksius ini, untuk pengaturannya bagaimana? Iya, oke. Memang era COVID ini sangat menyita ya, menyita baik waktu, perhatian maupun biaya dan pemikiran, itu sangat menyita sekali. Sehingga rumah sakit mau tidak mau dia harus berpikir ke arah sana. Intinya adalah untuk mencegah penularan lebih lanjut. Tuh, jadi prinsip-prinsip PPI yang dipakai. Nah, di rumah sakit Muhammadiyah ini untuk UGD ada ruang isolasi, kemudian pada kondisi yang darurat sampai pasien COVID itu meluber ke UGD, mau tidak mau UGD-nya harus ditutup. Sehingga kita di rumah sakit Muhammadiyah ini menyiapkan alternatif kedua, bahwa nanti bangunan poliparu di sebelah UGD itu akan difungsikan sebagai UGD kalau itu tertutup. Yang kedua, kita siapkan juga jalur khusus untuk menuju ke ruang isolasi. Ya, jadi kita siapkan jalur khusus, tidak melewati jalur yang dilewati pasien umum. Ya, kita harus berpikir ke sana, karena kalau tidak resiko untuk penularan juga besar. Tuh. Jadi ada jalur khusus. Ada jalur khusus. Ya, walaupun agak sempit-sempitan, tapi insya Allah aman lah untuk pasien-pasien yang lain agar tidak terpapar. Termasuk ruang isolasi kita juga terpisah dari perawatan yang biasa. Jadi terpisah betul, ya. Jadi ada apa namanya? Sudah kita bangun isolasinya itu tekanan negatif dan antrum lain-lain kita bangun. Untuk, dan memang bangunannya terpisah dari ruang perawatan yang lain. Oke, itu mungkin satu tinggal pertanyaan terakhir dok. Ini memang bisa menjawab mungkin dari masyarakat yang tanda tanya terkait dengan perlakuan pasien curiga COVID atau konfirmasi ya, dari swabnya positif jika meninggal di rumah sakit, ini prosedurnya seperti apa? Oke. Jadi pada pasien-pasien PDP atau confirm positif yang meninggal itu idealnya kita lakukan protokol COVID. Idealnya kita lakukan protokol COVID, dan itu memang seharusnya. Tetap kita berpikiran bahwa resiko infeksi, resiko penularan itu bisa terjadi. Tuh. Sehingga harus kita protokol COVID. Nah, beberapa terjadi penolakan ya. Beberapa terjadi penolakan karena kita masih berpatokan pada awal-awal masih berpatokan pada gejala klinis, kemudian penunjang laboratorium, pemeriksaan rapid, pemeriksaan torak foto, dan swab. Nah, susahnya itu masyarakat itu banyak yang menolak jika hasil swabnya belum jadi. Ya, jadi pasien sudah didiagnosa PDP, nunggu hasil swab. Nah, masalahnya hasil swab itu kan bisa 4-5 hari lagi baru jadi. Nah, kemudian sebelum itu pasien itu meninggal. Nah, keluarga pasien sering menolak. Kita sudah beberapa kali ayal-ayalan ya, beberapa kali ayal-ayalan, kita laporkan ke Dinkes ya, tapi ya susah sekali tuh. Dan terus terang kalau memang kita juga agak dilema kalau sudah ditanya dengan diagnosa pastinya apa, mana swabnya, swabnya belum jadi. Nah, itu beberapa di kita ada yang dibawa pulang.
Beberapa di kita ada yang pulang. Kita sudah tidak kuat untuk menahan itu. Ya, seperti banyak kan kejadian di tempat lain juga seperti itu. Nah, celakanya sehari atau 2 hari kemudian swabnya keluar positif. Nah, itu kan udah itu. Naudzubillah itu. Nah, itu. Jadi ya kami mohonlah kepada masyarakat untuk sabarlah. Intinya rumah sakit itu kita juga tidak akan semena-mena kemudian pasien itu kemudian di protokol COVID. Sebetulnya kalau lihat sambatnya teman-teman itu, kalau protokol COVID itu juga kasihan. Kalau sudah ada pasien PDP meninggal itu, yang jadwal untuk pemulasaraan jenazah itu mules semua sebetulnya perutnya itu, mules semua. Jadi kalau bisa jangan ada pasien PDP atau COVID yang meninggal itu. Nah, tapi kembali lagi itu kesadaran masyarakat memang harus dibina. Nah, terkait pemakaman juga ada masalah biasanya. Jadi pemakaman pasien COVID itu koordinasinya cukup banyak. Koordinasi dengan Dinkes, koordinasi dengan Puskesmas, koordinasi dengan aparat setempat, koordinasi dengan Satgas setempat. Itu juga kita kerjakan. Nah, itu yang kadang sering muncul keluhan, kenapa kok lama sekali nggak dimakam-makamkan? Karena proses koordinasi itu. Tetapi yakinlah bahwa kita akan bekerja semaksimal mungkin. Saya rasa Dinkes Gresik juga cukup komitmen untuk itu, Puskesmas juga cukup komitmen, Satgas komitmen, aparat komitmen untuk itu. Intinya kita akan melakukan pemulasaraan, pemakaman jenazah juga secara layak lah. Saya rasa itu. Tentu gini, Dokter Imam, memang sebagian ada yang meragukan terkait perlakuan dari pemulasaran jenazah itu apakah sesuai dengan syariat. Jadi memang kadang untuk menjawab itu teman-teman harus menyampaikan dan memberikan edukasi kan pada keluarga pasien. Yang saya tahu memang pemulasaran yang di rumah sakit itu sudah sesuai dengan yang disetujui oleh MUI ya kemarin ya. Jadi itu. Jadi kalau dengan ini misalkan keluarganya memaksa saya harus ikut dalam proses pemulasaran itu, apakah dibolehkan? Beberapa kali kita bolehkan. Jadi keluarga pasien mau ikut, mau melihat gimana sih kerabat saya ini dilakukan pemulasaraan, kita izinkan itu. Ya. Nanti kita pakai hazmat, kemudian APD-nya kita berikan supaya dia bisa melihat. Tentu terbatas kan, tidak semua. Terbatas, ya, karena kan bagaimanapun resiko infeksi kan ada. Jadi tapi kan kita juga sulit untuk menolak itu, karena keluarga itu sebetulnya dengan diagnosa COVID aja itu sudah menimbulkan stigma negatif untuk dia. Gitu loh. Jadi dia juga sudah tidak enak dan lain-lain, khawatir juga keluarganya begini gitu. Sehingga mau tidak mau emosinya dia juga akan tinggi gitu. Sehingga kadang-kadang kita harus menyetujui beberapa hal yang mereka minta, termasuk minta untuk melihat pemulasaraan jenazah. Proses pemulasaran jenazah. Itu ya. Baik, sahabat, semuanya insya Allah sudah terjawab dengan lengkap. Sebelum kita tutup, Dr. Imam, kami minta Dr. Imam memberikan closing statement yang bisa diberikan kepada sahabat kita. Oke, sahabat, terakhir saya ingin berpesan bahwa COVID ini adalah ilmu baru, penyakit baru, yang mungkin masih banyak hal yang masih belum kita ketahui. Jadi tolong semuanya patuh dulu terhadap aturan atau arahan dari pemerintah, arahan dari semua ahli-ahli kesehatan terkait COVID ini, agar kita semua bisa selamat.
Yang kedua, jangan merasa jumawa dengan diri kita. Sudah banyak kasus dan sudah ada data bahwa COVID ini banyak menyerang orang dewasa muda yang dia tanpa ada penyakit penyerta sebelumnya. Jadi tolong tidak usah jumawa, patuhi semuanya. COVID ini dia menyerang tanpa pandang bulu, siapapun bisa kena. Yang ketiga, karena siapapun bisa kena, tolong hilangkan stigma negatif terhadap penderita COVID maupun keluarganya. COVID ini bukan aib, COVID ini juga bukan hukuman. COVID ini penyakit. Jadi, tapi karena penularannya yang mudah, maka kita cegah penularan itu. Tetapi tetap kita harus memperhatikan para penderita dan keluarganya. Lindungi mereka, beri mereka apa yang mereka butuhkan pada saat ini untuk membantu mereka selama mereka karantina dan lain-lain, dan hilangkan stigma negatif ke mereka. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa cukup, Pak Amang? Ya, cukup, Dokter Imam. Baik, sahabat, sudah disampaikan secara lengkap oleh Dokter Imam. Itu kami sampaikan kepada para sahabat untuk tidak takut lagi datang ke rumah sakit, karena rumah sakit untuk menjalankan aktivitas terkait dengan penanganan COVID itu sesuai dengan prosedur dan melalui pengawasan yang ketat, sehingga para pasien yang non-COVID insya Allah sudah terlindungi karena kita sudah berupaya untuk memisahkan jalur-jalur yang infeksius dan infeksius itu semuanya demi keselamatan dan keamanan pasien yang akan berobat. Baik, terima kasih Dokter Imam atas sama-sama waktu dan diskusinya. Soal ini sangat bermanfaat terutama untuk para sahabat yang saat ini memang agak ragu datang ke rumah sakit dan masih belum memahami tentang COVID secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu bekal mereka dan bisa ketok tular kepada teman-teman, keluarga atau yang lainnya, sehingga kita berharap COVID khusus yang ada di Gresik dan Indonesia ini bisa diturunkan, sehingga kita memulai hidup new normal itu benar-benar bisa kita jalankan sesuai dengan syarat. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Iman. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya, ya masih seputar diskusi tentang kesehatan ya, tentang kesehatan tentunya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.